Pasca banjir yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, masih terdapat sejumlah wilayah terisolasi. Tim relawan yang tergerak secara swadaya pun berjuang untuk menjangkau daerah pedalaman demi mendistribusikan bantuan dan pengobatan korban banjir. Salah satunya Dr. Nelly Sayanti, tenaga medis yang membantu warga di pedalaman yang terdampak banjir. Relawan medis ini mendistribusikan sejumlah bantuan logistik dan obat-obatan hingga pemeriksaan kesehatan pengungsi korban banjir. Selain di Sawang, tim relawan ini juga menembus keterisolasian untuk menjangkau sejumlah desa yang hilang di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hingga kini persediaan obat-obatan tidak mencukupi. Sementara layanan kesehatan lumpuh total di Rumah Sakit Aceh Tamiang, salah satunya di RSUD, mudah sedia. Saat ini upaya pembersihan sedang dilakukan, ditargetkan dalam 3 hari ke depan unit gawat darurat di rumah sakit ini sudah mulai aktif kembali. Sementara itu, tenaga kesehatan sudah dikirimkan untuk keliling ke posko-posko dan memberikan pelayanan kesehatan bagi warga korban banjir. Tadi harapan dalam 2-3 hari ke depan ini sudah bisa bersih, maka segera kami buka UGD. Maka kami akan buka pelayanan di sini untuk penanganan emergensi di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan ada juga di sini Direktur RSUP Adam Malik, perpanjangan tangan dari Kemenkes, nanti akan mensupport alat-alat darurat seperti radiologi portable, ya dok ya, alat-alat laboratorium untuk kami konsentrasikan di ruangan UGD yang sudah dibersihkan ini. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menyebut bahwa banyak layanan kesehatan yang memang lumpuh karena baik dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain ikut jadi korban bencana longsor dan banjir. Namun, Kementerian Kesehatan telah membentuk posko utama di setiap kota besar seperti Banda Aceh, Medan, dan Padang untuk berkoordinasi dengan daerah lain yang terdampak dalam memberikan bantuan secara cepat. Kemenkes juga memastikan terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada pasien yang masih dirawat. Vaskes yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas, dengan rincian Aceh 13 rumah sakit, puskesmasnya 122. Lalu Sumatera Utara 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas. Nah, ini yang ditugaskan kepada kami ke sana melihat agar segera fasilitas kesehatan itu mana yang bisa beroperasi, mana yang sama sekali tidak bisa beroperasi, mana yang bisa segera kita tolong segera. Itu jadi kita pusatkan di setiap provinsi, itu pusat krisisnya ada di Banda Aceh, ada di Medan, sama di Padang. Tugasnya apa? Kepala dinas provinsi itu mengatur alur kebutuhan di mana-mana. Korban terdampak banjir di Sumatera, baik Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pun berharap langkah cepat dari berbagai pihak untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dapat meringankan beban mereka dari sisi kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kemudian cerita dari relawan yang menangani langsung korban terdampak banjir, terutama mereka yang terganggu masalah kesehatannya? Kita langsung berbincang dengan relawan medis Aceh Utara, Dr. Nelly Sayanti melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Nelly sehat, dok? Alhamdulillah sehat. Ya, Dr. Nelly, untuk lokasi sekarang Dr. Nelly bertugas, ini tepatnya di sebelah mana, dok? Untuk lokasi saya bertugas sama daerah target pertama, hari pertama itu tanggal 4 Desember Kamis ke Langkahan, Kecamatan Langkahan. Itu lokasinya bagaimana ya kemudian mengakses ke sana? Apakah masih terkendala untuk menuju ke sana atau seperti apa, dok? Sebenarnya aksesnya agak susah, tapi kemudian ada jalan alternatif yang masih bisa kami jangkau, kami tempuh. Cuman masih juga ada tantangan dengan jalan yang menanjak, terus harus melalui kebun sawit. Tapi dengan tekad yang kuat, insya Allah, alhamdulillah kami sampai ke tujuan titik pengungsian di beberapa desa di Kecamatan Langkahan. Berarti saat ini Dr. Nelly bertugas di pengungsian. Berarti ini puskesmas ataupun fasilitas lain belum beroperasi, dok? Untuk sementara ini, kalau puskesmas yang Langkahan memang belum bisa beroperasi karena memang rusak total puskesmas Langkahan. Namun hari ini saya sudah kembali ke rumah
karena kelangkahan kemarin di tempat pengungsian sampai jam 8 malam, jam 9 malam. Setelah itu kami balik arah ke rumah. Tempat tinggal saya di Simpang Kramat, jembatan Simpang Kramat. Kami inisiatif dari warga Simpang Kramat, apa yang pada awalnya memang untuk menyalurkan bantuan berupa pakaian, makanan. Terakhir KPA Simpang Kramat mendukung kegiatan sosial ini dengan menambah untuk pengobatan gratis ke Kecamatan Langkahan tersebut. Makanya saya bergerak dengan beberapa para medis yang lainnya ke Kecamatan Langkahan dengan jangkauan tempat yang lumayan jauh dengan jalan yang lumayan rintangannya, tapi alhamdulillah kami sampai ke tujuan yang memang kami ingin memberikan bantuan berupa pakaian dan pengobatan. Kemudian ketika Dokter Nelly ke sana, Dok, ini bagaimana kondisi kesehatan dari para pengungsi secara umum, Dok? Kondisi kesehatan secara umum banyak kasus yang kami temukan seperti halnya pada umumnya pasca banjir dengan keadaan yang demam, batuk pilek anak-anak di Kecamatan Langkahan. Selanjutnya ada juga proses kendala di sana, banyak yang kena ketusuk dengan paku, kena seng ke rumah-rumah yang di daerah Langkahan. Memang hampir sebagian besar memang tidak ada lagi rata dengan tanah. Oke, kemudian ada tidak, Dok, yang kemudian membutuhkan penanganan lebih serius, tidak hanya bisa untuk ditangani oleh relawan medis yang di sana, Bu? Pada saat itu kami dari tim medis selain membawa obat-obatan, kami juga siap dengan peralatan untuk misalnya kami ada heatingnya, jadi penanganan untuk luka tusuk, luka kena seng itu tertangani terus malam itu tertangani dengan tim medis, para medis perawat yang melakukan tindakan untuk pembersihan luka. Jadi saya rasa untuk pengobatan lanjutannya untuk sementara sudah bisa karena luka sudah dibersihkan, dibantu dengan obat-obatan juga. Nah, bicara soal obat-obatan, Dok, bagaimana kemudian suplai obat-obatan di sana? Apakah masih mencukupi atau masih kurang, Dok, sampai sekarang? Kalau sampai sekarang kami masih kekurangan suplai obat-obatan, tapi alhamdulillah pada saat kami bergerak ke Kecamatan Langkahan, di 4 titik, yang titik pertama Aluluhab, titik kedua Bolamas, titik ketiga Kecamatan Desa Langkahan, titik keempat Desa Gedumba. Memang masih kekurangan dari sisi dari obat-obatan, tapi alhamdulillah malam itu bisa kami penuhi walaupun tidak sempurna. Baik, kemudian kalau kondisi air bersih dan juga sanitasi, Dok, untuk kemarin Anda ketika di pengungsian, seperti apa? Ya, untuk air bersih dan sanitasinya memang sangat memprihatinkan, karena memang kondisi di tempat pengungsian pun sangat tidak layak, tapi apapun kondisi yang terjadi, kita tetap harus mempertahankan untuk kelangsungan mereka yang di pengungsian. Memang tidak layak sekali untuk kami melakukan pengobatan di pengungsian tersebut dengan keadaan yang memang di daerahnya tempat pengungsiannya memang tidak layak dengan kekurangan air bersih, sanitasinya juga sangat memprihatinkan. Ya, Dok, kemudian bagaimana jarak antara pengungsian yang terakhir Anda kunjungi dengan fasilitas kesehatan terdekat? Mungkin misalnya ketika ada pengungsi yang membutuhkan tindakan lanjutan yang lebih memadai seperti itu, berapa jarak yang harus ditempuh dan apakah memang ada yang terdekat dengan lokasi pengungsi? Untuk di Kecamatan Langkahan tidak sampai yang kemarin kami kunjungi, mungkin pengungsian tidak bisa mengakses ya untuk pengobatan karena Puskesmas Langkahan memang tidak bisa beroperasi, nakesnya mungkin juga ada yang terdampak banjir, tapi untuk Kecamatan Sawang, puskesmasnya memang
masih bisa beroperasi, cuman jarak pengungsian ke puskesmas Sawang lumayan jaraknya. Tapi yang di Karena Langkahan memang ini ada ya yang kurang ya Bu ya? ya, di Langkahan memang sama sekali mungkin sampai sekarang belum bisa beroperasi karena memang puskesmasnya memang tidak layak pakai lagi, harus direnovasi dari awal mungkin ya puskesmas memang tidak bisa beroperasi. Tapi kalau puskesmas Sawang, insya Allah masih bisa beroperasi. Cuman pengungsian warganya yang di pengungsian itu agak susah mengaksesnya ke puskesmas Sawang. Tapi alhamdulillah Pak apa Pak Kesi bersama Ibu Kesinya juga antusias untuk membantu pengungsian yang di Sawang. Baik. Kemudian khusus untuk di Kecamatan Langkahan sendiri, Dok, bagaimana jumlah tenaga medisnya waktu itu? Apakah masih kurang atau berapa sih yang ditangani oleh satu relawan? Berapa dalam sehari menangani pengungsi? Uh, Kami melakukan pengobatan yang di Kecamatan Langkahan, kami mulai dari jam 3 sampai jam 9 malam dengan tenaga medis. Saya sebagai dokternya, ada para medisnya berupa perawat dan bidan. Jadi kami cuma bertiga malam itu pada hari itu di di pengungsian di Kecamatan Langkahan tersebut. Masih kekurangan tim medisnya, tapi alhamdulillah pasien yang kami terima di pengungsian tersebut tertangani walaupun tidak seluruhnya, tapi alhamdulillah sudah memadai. Maksudnya pasiennya sangat berterima kasih karena dengan kedatangan tim medis mendapatkan pengobatan dan tindakan-tindakan yang seperti ada kena seng dan tertusuk dengan paku. Alhamdulillah dengan anggota yang bertiga. Baik, Dok. Sebenarnya kami. Baik, Dok. Kemudian Ya. untuk saat ini sendiri di Kecamatan Langkahan masihkah ada petugas medis yang siaga di sana, Bu? Sejauh ini mungkin belum ada yang menjangkau ke sana, tapi terakhir untuk Kecamatan Langkahan belum ada yang masuk lagi ya tim medisnya. Oke, karena Dokter Nelly juga harus berkeliling ke lokasi lain begitu ya. Kemudian Dokter, Iya. untuk saat ini ataupun ke depannya ini Dokter Nelly akan ke wilayah mana lagi, Dok? Rencananya kami dari warga Kecamatan Simpang Keramat bergerak dengan tim medis. Insya Allah kami akan mengunjungi Kecamatan Langkahan lagi karena memang ada satu titik lagi yang malam itu tidak sempat kami kunjungi karena mungkin keadaannya sudah jam 9 malam dengan keadaan yang mati lampu, akses ke tempat pengungsian itu pun agak sulit kita jangkau. Tapi kami akan membuat jadwal kembali untuk ke Kecamatan Langkahan dan Kecamatan di Baktia, serta nanti ada tempat-tempat yang memang belum terjamah sama sekali, yang nanti kami akan membentuk tim kembali dan merembuk ke titik-titik mana yang rencananya untuk ke depan ke Kecamatan Langkahan dan Baktia, insya Allah. Baik, berarti masih akan berkeliling lagi, Dok. Tapi mungkin kita ke Kecamatan Langkahan lagi tadi, Dok. Kemudian bagaimana dokter menangani para pengungsi? Ini kan juga pasti ada anak-anak, kemudian ada balita. Bagaimana kondisi mereka secara umum, Dok? Apa yang kemudian diperlukan oleh mereka sekarang? Ya, secara umum banyak memang yang anak-anak dengan kondisi batuk, pilek, demam. Mungkin di sana mereka juga selain pengobatan membutuhkan seperti kelambu karena memang harus tidur di alam bebas ya, di bawah tenda seadanya. Terus selanjutnya mereka juga membutuhkan seperti pampers ya. Memang harus anak-anak dengan kondisi yang seperti itu, mungkin dengan daya tahan tubuhnya, dengan alam bebas seperti itu, yang diusahakan yang harus ada kelambu ya untuk prioritas sekarang. Dengan tenda yang selayaknya seharusnya ya, tapi ya dengan kondisi yang semalam hujan lagi kan, kita membayangkan gimana kondisi mereka di sana yang memang meratapkan langit dengan hujan, selanjutnya di atas tanah,
Saya nggak bisa membayangkan gimana kondisi anak-anak di sana di pengungsian. Serta dengan lansia-lansianya. Ya, sangat memprihatinkan ya dok ya melihat bagaimana kemudian anak-anak yang masih kecil yang seharusnya butuh tempat yang ideal untuk bisa hidup sehari-hari kemudian harus menghadapi hal semacam ini. Kita doakan semoga bantuan cepat datang lengkap, kesehatan mereka juga terjaga. Semoga juga perbaikan fasilitas dan juga tempat tinggal dikebut gitu dok ya, agar mereka bisa kembali seperti sedia kala. Kami ucapkan apresiasi tertinggi juga untuk Dokter Nelly yang sudah bisa untuk memberikan tenaga dan juga ilmunya untuk kemanusiaan. Terima kasih Dokter Nelly Sayanti, relawan medis Aceh Utara sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.